Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah sholat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena di pagi hari yang cerah ini kita telah dibangunkan kembali dari tidur kita, yaitu saudaranya mati. Kemudian kita bersama-sama dapat bertamu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa bersama-sama menikmati hidangan Allah. Hidangan Allah yaitu berupa pertama rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga as-sakinah, yang keempat Allah membangga-banggakan diri kita, nama-nama bapak kita Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan di hadapan majelis para malaikat. Ya, Masya Allah. Hadirin sidang jamaah subuh rahimani wa rahmakumullah. Derajat manusia di sisi Allah itu ditentukan dari keyakinan yang dianutnya ya di dalam hati. Keyakinan itulah yang menyebabkan manusia berbuat. Nah, perbuatan yang ditimbulkan dari keyakinan ada beberapa macamnya, yaitu satu perbuatan yang keluar dari mulut kita yang disebut lisan. Ada perkataan, ada juga perbuatan yang dilahirkan dari pikiran kita, yang namanya buah pikiran. Ada juga perbuatan yang diungkapkan ya disebabkan dari perasaan kita, ya, sikap. Dan juga perbuatan yang ditunjukkan oleh perilaku kita. Tapi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perbuatan lisan ya. Jadi sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menetapkan lisan itu bagian penting dari hidup, sedemikian rupa sehingga ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang khusus membahas tentang lisan, yaitu yang disebut dengan kaulan ya. Karena buah dari lisan adalah ucapan atau kaulan, dan kaulan yang tertinggi adalah kaulan untuk menyeru kepada Allah. Wa man ahsanu kaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Kaulan atau ucapan yang paling tinggi derajatnya adalah menyeru manusia kepada Allah. Kemudian kaulan yang sering diungkap dalam Al-Quran ya, paling tidak ada berapa itu? 6 atau 7 ya. Yang pertama kita sering mendengar ada kaulan karimah, yaitu ucapan yang memiliki kemuliaan, biasanya disematkan oleh Allah untuk
menghadapi orang tua, ya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, ya. Wala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berbicara berbicara membentak, ya. Wala tanharhuma, jangan kalian berbicara keras, ya, termasuk nada membentak. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada mereka berdua kaulan karima, yaitu kata-kata yang memberikan kemuliaan. Kalau kita menghadapi orang tua, ya, maka harus ditunjukkan sikap kita memuliakan, baik melalui pemilihan diksi, pemilihan kata yang menyebabkan orang tua itu merasa dihormati, ya. Sekarang kadang-kadang sifat penghormatan terhadap orang tua itu hampir punah. Budi pekerti di kalangan anak-anak kita sekarang sangat mahal. Kalau dulu, ya, berbicara kepada orang tua harus benar-benar memilih kata yang sopan, kata-kata yang memiliki derajat atau nilai yang sangat tinggi, ya. Kalau di kita di Jawa ada istilah tingkatan bahasa yang bisa kita pilih ke orang tua kita, misalnya kromo inggil, gitu ya. Sekarang cari anak yang bisa kromo inggil sangat susah, gitu ya. Jadi itu kaulan karima itu dalam prakteknya sudah hampir punah di kalangan Gen Z, ya, generasi Z. Orang suka bahasa Indonesia, ya, emang bagus kita suka Indonesia, tapi maksudnya menunjukkan tingkatan bagaimana memuliakan orang tua agak sulit, ya, dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Jawa itu ada tingkatan kromo yang menunjukkan pemilihan istilah-istilah yang lebih menghormati orang tua, misalnya begitu. Belum lagi sikapnya dan seterusnya. Nah, itu ditunjukkan oleh Allah. Kemudian ada lagi istilah yaitu kaulan ma'rufan, ya. Kaulan ma'rufan yaitu kata-kata yang baik, yang ma'ruf. Ya, kita biasanya sering masih di suratun Nisa itu, ya, istilah wala tu'tus sufaha'a amwalakumul ladzi ja'alakum fiha waqsuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa, ya. Jadi itu adalah perintah, janganlah kalian serahkan harta, ya, kepada orang yang belum balik, ya, kepada orang yang belum balik harta diserahkan sehingga untuk digunakan yang tidak berguna, ya. Tapi hendaklah orang tua, ya, dia bisa membelanjakan hartanya, ya, sesuai kebutuhan. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul ladzi ja'alakum ya warsuk fiha waqsuhum wa qulu lahum qaulan ma'ruf. Qaulan ma'rufa itu kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang mengandung bijak, mengandung hikmah. Nanti misalnya, ya, dijaga, digunakan, diberikan. Nanti kalau sudah besar, silahkan mereka bisa mampu mengelola hartanya sendiri, ya. Itu terutama misalnya kalau ada orang yatim piatu, ya, dia jangan sampai hartanya digerogoti oleh orang yang mengasuhnya, gitu. Ya. Tapi ketika dia balik, ya, silakan diberikan kesempatan itu. Nah, ini kaulan ma'rufah itu kata-kata yang ma'ruf itu. Kata-kata yang bisa memberikan
kebaikan. Ya, mereka mendapatkan kebaikan dari kata-kata itu. Mereka mendapatkan kebijaksanaan dari kata-kata itu. Kemudian ada lagi kaulan sadida. Kaulan sadida itu seringkali digunakan oleh Allah itu untuk memberikan justifikasi karena akan ada misalnya generasi yang datang berikutnya, mereka harus mendapatkan layanan kata-kata yang benar, yang valid, ya. Misalnya masih Suratun Nisa, ya, itu di sana disebutkan lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Yaitu hendaklah kita takut akan datangnya suatu generasi yang lemah. Oleh karena itu berikanlah kepadanya dengan menggunakan kata-kata yang benar. Di ayat lain juga ada kata-kata kaulan sadida, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha falyaqulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya. Jadi kaulan sadida adalah kata-kata yang benar, yang penuh keadilan, ya, kata-kata yang mengandung keadilan, kata yang benar, kata-kata yang valid, ya, itu menjadi bimbingan penting dari umat ini. Sekarang kebenaran, keadilan menjadi harga mahal, ya, terutama untuk kepentingan politik, ya. Biasanya di kalangan orang-orang politikus itu, ya, mengemas sesuatu, ya, sesuai dengan kepentingannya, sehingga untuk menegakkan kebenaran dengan bahasa yang lugas itu jadi harga mahal, sulit, ya. Nah, inilah biasanya timbulnya kebohongan publik, ya, demi untuk kepentingan politik, ya. Kalaupun kemudian dia mengatakan sesuatu, maka dia akan dibungkus dengan bulat-bulat. Padahal kalau ditunjukkan dengan bahasa yang lugas, maka itu sebuah kebohongan. Banyak sekali terjadi, dan ini yang sedang viral, bahwa kebohongan publik, ya, tiap hari kita saksikan, ya, betapa sesungguhnya para politikus kita, ya, sebagian masih menganut daripada faham kadiba, ya, kebohongan untuk kepentingan golongan sendiri. Ini naudzubillah min dzalik. Maka penting bagaimana menanamkan kebenaran dan keadilan dalam setiap kata yang disematkan, ya, dalam untaian kata-kata kita. Dan Al-Quran menganjurkan, bahkan memerintahkan falyaqulu qaulan sadida, ya, kata-kata yang benar, ya, artinya kebenaran itu harus ditegakkan apapun resikonya, kan gitu. Walaupun pada akhirnya orang mungkin itu di awalnya, ya, orang itu pahit, ya. Mengapa pahit? Karena mendapat pertentangan orang umum dan sebagainya, ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala jelas di sini menegaskan, berbicaralah yang benar walaupun pahit, ya. Jadi ini ditegakkan kulil haq walau kana muron, ya, kata Nabi. Berkatalah yang hak walaupun pahit, berat. Berat karena apa? Kalau saya mengatakan ini penghasilanku dari mana atau hilang. Kalau saya mengatakan gini, orang kepenak sama ini, kan gitu, ya. Jadi menegakkan kata-kata yang benar itu menjadi sulit di akhir zaman ini. Tapi orang yang tidak takut
ya kecuali hanya kepada Allah, maka sesungguhnya orang-orang yang bisa berkata benar inilah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di akhir. Ada lagi istilah kaulan yang lain, misalnya ada kaulan baligho, itu ya. Allah SWT berfirman, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum bi anfusihim qawlan baligha, ya kan. Ketika Rasulullah menghadapi orang-orang munafik, ya, Allah mengetahui hati mereka, kemunafikan mereka, kelicikan mereka, ya. Oleh karena itu berikanlah kepada mereka nasihat, wa'idhum. Tapi wa'arid anhum, pertama berpaling dari mereka, ya. Karena kehebatannya orang munafik itu biasanya bisa ngotak-atik bahasa, walaupun dia sungguhnya beda yang dimaksud dari hati. Maka katakan kepada mereka kaulam baligho, yaitu kata-kata yang berbekas. Kata-kata yang berbekas itu seperti apa? Kata-kata yang argumentatif, yang kata-kata yang penuh data, penuh bukti, ya. Kata-kata yang persuasif, sedemikian rupa orang itu bisa mikir, ya, mikir kebenarannya, mikir akibat bila tidak diikuti dan seterusnya. Nah, itu kaulam baligho. Kemudian juga kaulam baligho itu penting, ya, karena bagaimanapun juga yang namanya kata-kata yang kita utarakan itu mestinya memang harus by data, ya. Sekarang kalau orang omon-omon, ya, bahasanya Prabowo, ngomong tok tapi nggak by data, itu juga kekuatan berbicara menjadi kurang, ya. Maka itu semua dikemas dalam konsep kaulam maisuro. Kaulam maisuro itu adalah perkataan yang dikemas dalam bentuk sederhana, ya. Sederhana, mudah dipahami. Bahkan dalam konteks ilmu dakwah masuk dengan diintegrasikan supaya kalimat-kalimat itu mudah diterima. Misalnya bersifat kontekstual, yaitu melihat audien, sehingga ada bahasa dakwah, misalnya sampaikan ad'uhum biqadri uqulihim, ad'uhum biqadri uqulihim, ya, serulah mereka dengan bahasa-bahasa yang setaraf dengan kadar pikiran mereka. Jadi salah satu prinsip kaulam maisuro adalah perkataan-perkataan yang mudah diterima oleh akal pikiran karena sifatnya yang maisuro, yang sederhana. Kalimat yang sudah familiar, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan yang bagus lagi, ad'uhum biqaumi lisanihim, serulah mereka sesuai dengan bahasa kaumnya, kaum lisanihim, ya. Kalau kita bahasa muda, ya, orang-orang muda mungkin banyak digunakan istilah-istilah Gen Z, ya, generasi muda. Tapi orang-orang tua mungkin pemilihan bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa daerah itu mungkin menjadi prioritas karena di sana ada perbendaharaan yang lebih, ya. Sekarang banyak kita temukan bahasa-bahasa daerah yang sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya. Misalnya kunduran, ya. Kunduran itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa itu, ya?
Kan sulit ya. Jadi ada istilah-istilah yang lebih kaya. Katakanlah kita di bahasa Indonesia ya sulit akan istilahnya untuk menggambarkan, katakanlah beras, gabah, padi, nasi. Nah itu ya, itu kalau bahasa Jawa itu kan udah sangat, iya banyak, sangat banyak gitu ya istilah-istilah yang sudah di situ, sama-sama bahasa tapi perbendaharaan katanya sangat ini ya. Misalnya upah ya, upo. Kemudian kalau sudah atau mungkin dari gabah ya, terus jadi beras, upo, apa semuanya gitu kan ada istilah-istilah yang di Indonesia kan sangat sulit. Hadirin, itulah sebabnya maka kaulan menjadi sangat penting. Ada tadi sudah ada juga satu kaulan lagi yang sangat penting ya. Ketika Nabi Musa dia harus menghadapi Fir'aun ya, karena dengan kecongkakannya Fir'aun itu menunjukkan dirinya, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan menyematkan sebuah kata, yaitu idhab fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa, temui Fir'aun karena dia adalah kelewat batas. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian kamu hadapi, katakanlah kepada mereka kaulan layyinan ya, yaitu kata-kata yang lembut, kata yang lemah lembut. Mengapa? Karena dengan kelembutanmu menghadapi Fir'aun, nanti dia akan ada hatinya yatadzakkaru aw yakhsha, ada zikir, ingat kepada Allah, atau yakhsha, ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah. Kata-kata lembut yang kamu sampaikan nanti akan menghasilkan hati di mana Fir'aun itu menjadi orang yang ada rasa takut dia. Nah itu walaupun Allah tahu bahwa Fir'aun tidak akan mendapatkan hidayah, pasti tahu ya, tapi kata-kata itu paling tidak adalah merupakan pelajaran bagi Fir'aun itu sendiri dan juga bagi orang yang mendengarkan. Ternyata betul ya, Fir'aun tidak mendapatkan hidayah, tetapi kata-kata itu telah sempat memicu para kaumnya Fir'aun ya tertarik dan kemudian dia masuk mengikuti Nabi Musa, kan itu ya. Jadi ada hikmah di balik pemilihan kata-kata itu, sehingga Musa dengan sangat marah Fir'aun dengan kemarahannya, sebagian tentaranya ya dia mengejar ya. Walaupun nanti pada akhirnya Allah tenggelamkan ke laut. Jadi itu. Hadirin rahimani wa rahmatullah, inilah beberapa kata-kata kaulan ya, kata-kata yang disematkan oleh Allah dalam Al-Quran agar supaya kita paham betapa tingginya nilai Al-Quran. Ya semoga Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.